Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah, berlanjut pada pembahasan kurban, karena memang kitab yang kita baca di matan takrib nyampe di pembahasan kurban. Sekarang kita agak meluas sedikit pada masalah pendistribusian daging kurban. Sebagaimana sudah kita kaji, kurban dibagi dua, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Ada sembelihan yang tidak dikategorikan kurban, disebut sembelihan sedekah biasa. Kenapa dibagi seperti ini? Karena punya konsekuensi yang berbeda. Kurban wajib, dagingnya apanya pun utuh diberikan kepada fakir miskin semua.
tidak boleh diberikan kepada orang kaya, dan yang berkurbannya pun tidak boleh mencicipi. Itu kalau kurban yang wajib. Sedangkan kurban yang sunnah mesti ada yang disedekahkan kepada fakir miskin walaupun sedikit. Boleh juga yang berkurban mencicipi dagingnya, boleh juga orang kaya menerima pembagian daging kurban sunnah. Sedangkan sembelihan yang bukan kurban disebut sembelihan sedekah. Orang muslim manapun boleh mencicipi, orang luar muslim pun boleh mencicipi. Satu persatu kita akan kupas. Kurban yang wajib, contoh pertama, kurban nazar. Kalau seseorang bernazar hendak berkurban, maka yang berkurban haram memakan dagingnya, termasuk anak istrinya, nggak boleh. Semua harus disedekahkan kepada fakir miskin. Entah fakir miskinnya bagian dari personil panitia atau di luar personil panitia, pokoknya fakir miskin. Contoh kedua, kurban wajib, berkurban atas nama orang yang mati. Pertanyaannya, sah apa enggak? Sah kalau yang mati berwasiat. Garis bawah itu. Seseorang ibu bilang, "Nak, kalau mama nggak ada umur, mama kepengen dikorbanin." Wasiat nggak tuh? Wasiat. Suatu waktu si mama meninggal, anaknya teringat, ibu saya berwasiat minta dikorbanin. Beli kambing korban atas nama almarhumah ibunya, sah karena ibunya wasiat. Tapi ingat, yang berkorban tidak boleh mencicipi dagingnya, utuh semua disedekahkan kepada fakir miskin. Jelas? Ustadz, kalau tidak wasiat tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Korban atas nama yang mati bila mana yang mati tidak wasiat. Tapi kalau seorang anak ingin menghadiahkan pahala korban, boleh. Dia korban atas nama dirinya, lalu dia niatkan di hati, ya Allah, pahala korbanku kuhadiahkan buat almarhumah ibuku. Boleh. Itu korban sunnah. Dia boleh memakan dagingnya karena dia berkorban tidak diatasnamakan orang yang mati tadi. Korban atas nama dia sendiri. Bisa dibedakan ya. Jadi korban atas nama mayit bila mana tidak wasiat tidak sah, tapi menghadiahkan pahala korban sah. Korban atas nama kita sendiri, lalu kita mau hadiahkan pahalanya, ya silahkan. Seperti halnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan pahalanya buat siapa yang kita kehendaki. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Korban atas nama orang yang hidup. Si A punya kawan si B. Si A membelikan kambing, ingin korbankan untuk si B. Sah apa enggak? Sah kalau si B berkenan. Kalau si B tidak berkenan, ya tidak sah. B, ana beliin kambing buat ente, ana mau korbanin atas nama ente. Kata si B, alhamdulillah, terima kasih. Sah. Tapi kita enggak boleh makan dagingnya. Ada korbanin si B, kirimin paha ya buat aneh satu. Nggak bisa. Sekarang kita berlanjut kepada korban sunnah. Korban sunnah mesti ada yang disedekahkan.
walaupun tidak semua, misalnya yang kira-kira layak dijadikan sedekah, entah sekantong, 2 kantong, yang penting ada yang disedekahin. Kalau korban sunnah tidak ada yang disedekahkan kepada fakir miskin, kagak sah, mesti ada yang disedekahkan. Kemudian boleh tidak orang kaya mencicipi? Kalau korban sunnah orang kaya boleh mencicipi, yang penting ada sebagian sudah disedekahkan kepada fakir miskin. Lalu yang berkorban boleh memakan dagingnya, bahkan sunnah makan hatinya, ittiba kepada Nabi, mengikut Nabi. Nabi memakan sebagian hati dari hewan yang dia korbankan. Jadi kalau panitia peka, dia catat nama orang tersebut yang berkorban, dia kirimin, ada sepotong sebagian hatinya supaya dapat tabarruk, mengambil keberkahan. Jadi ada titik kesamaan korban wajib, korban sunat, sama-sama ada yang harus disedekahkan. Bedanya kalau korban wajib semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Cuma kalau korban sunnah sebagian, tidak harus semua, walaupun sebagian kecil sudah sah. Ustadz, korban sunnah katanya yang korban sepertiga. Nah, pengertian sepertiga di dalam teks-teks ibarat fikih itu kalimatnya boleh, bukan kalimatnya harus sepertiga, boleh. Jadi dalam korban sunnah nanti yang idul korban, peringkat yang tertinggi dia sedekahkan kepada fakir miskin semua. Paling yang dia sisihkan tadi sebagian kecil hatinya untuk ngambil tabarruk. Peringkat kedua, dia paroh, separuh buat dia, separuh buat fakir miskin. Peringkat di bawahnya dia paroh 3, sepertiga buat dia, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga dihadiahkan untuk orang kaya. Jadi pengertian sepertiga bukan harus sepertiga, beda pahamnya. Ini udah nyerahin ke al-ikhwan, patungan sapi minta sepertiga, kan pusing panitia. Sepertiga masing-masing kan dapat 1/7 yang korban. Artinya hitungan 1 jiwanya 1/7. Nah dia sepertiga dari 1/7. Ini mau ngitung matematik apa mau bagiin daging? Udah, kalau udah serahin ke panitia jangan bicara sepertiga lagi. Panitia akan melihat data mustahik dengan jumlah hewan. Boleh jadi yang korban tahun lalu seorang dapat 4 kilo, boleh jadi tahun ini dapat 3 kilo. Situasinya nggak selalu sama. Kenapa kok tahun kemarin 4 kilo? Ya sapinya gede, harganya terjangkau. Lah sekarang dengan harga yang sama, sapinya agak kecilan. Jadi maklumilah. Ya, mau gede, duitnya juga gede juga. Hadirin rahimakumullah. Jadi sudah tuntas tuh pengertian sepertiga. Jangan dibahas harus sepertiga. Dulu ada jamaah di Kampung Rawa, saya ingat. Logika matematiknya jalan. Ustadz, kan yang korban jatahnya sepertiga. Kami istri sama anak 3 ekor kambing. Kalau sepertiga berarti kami ambil aja lagi 1 ekor. Begitu. Matang banget tuh hitungan matematiknya. Saya bilang, Pak, kagak disebut korban. Ya 3-3-nya kalau udah dicanangkan sebagai korban, sembelih semua. Ya kan katanya sepertiga yang korban katanya. Kita bertiga, berarti balik 1 ekor lagi. Enggak namanya korban.
Hadirin rahimakumullah. Ada lagi tadi kambing dikirim dari instansi. Panitia nanya, korban? Bukan, bukan, partisipasi aja. Nah, yang begini korban nazar bukan, korban sunnah bukan, namanya sedekah biasa. Kalau sudah sedekah biasa, dagingnya ini boleh muslim mencicipinya, non muslim juga boleh mencicipinya karena bukan daging korban. Nah, setelah kita pilah menjadi 3, kira-kira panitia kepikiran nggak misain? Kalau udah dicampur semua, korban nazar dagingnya dicampur dengan korban sunnah, konsekuensinya orang kaya nggak bisa terima. Kenapa? Jangan-jangan yang dia terima daging dari korban nazar, sedangkan dia bukan fakir miskin. Kalau daging korban nazar sama korban sunnah dicampur, yang korban nazar pun tidak bisa menerima. Jangan-jangan yang dia terima bukan dari daging korban orang lain, tapi dari daging korbannya sendiri. Karena nazar nggak boleh dia makan dagingnya. Atau seperti tadi, korban atas nama mayit yang semasa hidup pernah wasiat, dia kan kagak boleh makan. Nah, kalau panitia campur dengan sembelihan biasa seperti sodako tadi, ada kiriman dari kantor 2 ekor kambing, dibilang korban bukan, cuma partisipasi aja. Kalau dicampur sama korban sunnah, kita jadi nggak bisa bagi ke non muslim. Kenapa? Non muslim boleh menerima dari sembelihan yang biasa, sedangkan dari sembelihan korban nggak boleh non muslim menerima, baik korban nazar maupun korban sunnah. Jadi dari semenjak menyerahkan hewan korban kepada panitia, kita tanya, Anda korban apa? Korban nazar. Nah, tandain tuh. Nanti selesai disembelih, pisahkan. Karena itu utuh buat fakir miskin. Ini korban apa? Korban biasa, korban sunnah. Tulis. Kita tandain lagi. Kenapa? Yang berkorban ada haknya. Catat. Simple aja. Sebagian hatinya kasih sama paha belakang. Ngetara ini gimana Ustadz? Ya makanya dari mulai digantung, kalungin pakai karet, nomor nama yang korban, catat. Jadi begitu dibelah juga udah ketahuan, ini pahanya korban dari si Anu. Tinggal kirimin, duluin sama sepotong hatinya. Biarkan dia bisa mengambil tabarruk keberkahan dari hewan yang dia korbankan. Kalau dicampur langsung puyeng panitia, mana dia korbannya si Anu? Susah kan? Nah, kalau saya biasa begitu dimulai digantung, satu kakinya kita karetin, kasih kartu, ada nama si pengorban. Gampang nggak ngelacaknya? Jadi gampang. Hadirin rahimakumullah, dari daging tadi ya, bukan serta-merta semuanya halal dikonsumsi. Ada yang tidak halal dikonsumsi karena najis. Kambing tainya ya nggak boleh ditumis, najis. Kencingnya nggak boleh diminum, najis. Darahnya kagak boleh dibekukan jadi marus, najis, haram dimakan. Nyalinya najis. Ini ngaji juga request nyali.
itu kotoran saringan dari hati, adanya di samping hati kan, dia warnanya hijau pekat, itu najis. Siapa yang bilang obat? Mitos bertahun-tahun gak hilang juga. Ustadz, itu pahit obat. Jamu bener pahit obat. Daun kemangi pahit obat. Tapi jangan dipukul rata. Setiap yang pahit obat. Oli motor pahit, minum. Insya Allah kelar. Nggak tahu mitos dari mana dibilang obat kuat begadang subuh kesiangan ya. Jadi kalau udah saya sampein masih dikonsumsi juga ya, namanya murid kagak denger kata, udah dibilangin nyali masih mesen juga. Para panitia, kalau ada yang mesen jangan diladenin, buang ke got. Apa bedanya tuh minum tuh kencing kambing najis, nah ente tahu najis, kenapa ente kagak minum najis? Tuh teh kambing tumis ya najis lah, empedu juga najis, jelas, darah juga najis. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz kalau torpedo gimana, boleh nggak? Ya dia jawab boleh Mang Doyan. Pertanyaannya, torpedo boleh apa enggak? Kadang-kadang belum waktunya dibagiin, torpedonya udah pada hilang. Syekh Ahmad Banjar di kitab Sabil al-Muhtadin menyebut boleh tapi makruh. Boleh mengkonsumsi biji kambing, biji sapi boleh, tapi makruh, kurang baik. Yang doyan alhamdulillah untung boleh katanya, tapi makruh. Nah, ada yang tanya kenapa makruh Ustadz? Ya memang bukan barang lazim yang dikonsumsi. Kalau kita kan apa aja disikat. Sapi hidungnya jadi rujak cingur, kakinya jadi sop kaki, jeroannya jadi soto Betawi, buntutnya jadi apa? Sop buntut, mahal. Kalau di sana dagingnya aja diambil utuh. Ya, saya kasih kesempatan 5 menit untuk bertanya, fokus pada pendistribusian tadi. Silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Pisahin dulu, gampang. Satu sapi niat berbeda. Di kitab Matlaul Badroin bilang boleh. Satu sapi kan bersekutu 7 orang, yang 2 akekah, ya. Kemudian yang 1 korban nazar 3, yang 4 korban biasa. Bisa nanti setelah disembelih bagi. Yang nazar 1 orang 1/7 pisahkan, ini buat fakir miskin, gampang. Yang 2 buat akekah, pisahkan, ini buat akekah. Yang 4 buat korban biasa, bisa. Cuma karena bagi kita itu sesuatu yang asing, emang bisa. Ternyata di kitab Matlabul Badroin bilang bisa. Bahkan dari 7, ini udah 6. Yang 1 dia emang tukang jual daging, anak ikutan, boleh. Yang begitu mah kagak usah diniatkan orang buat dagang. Ntar begitu dibedah 1/7 kasih dia, emang dia tukang dagang daging ya. Jelas tadi di belakang. Waalaikumsalam.
Ya. Ya. Silahkan lihat di kitab Matlaul Badrain, kitab Arab Melayu. Dulu di rumah Bapak Haji Erwin, Mualim Syafi'i Hazami, baca itu kitab. Di situ tegas, jangan kata jatah kita kasih. Non muslim mau beli jatah kita, masalahnya jatah kita daging kurban, kagak boleh juga. Terserah kalau ada yang berpendapat ngasih. Tadi saya udah kasih solusi, boleh ngasih non muslim dari sembelihan biasa. Contoh seperti tadi, ada non muslim kirimin sapi, bukan korban. Nah, kirimin kambing, sembelih, pisahin. Yang begitu muslim boleh makan, non muslim boleh makan. Dari dia kasih lagi dia. Hah? Itu dia kalimat ya, sedekah kepada non muslim boleh, sedekah. Zakat hak muslim, yang diperintah zakat muslim dibagiin ke muslim, yang diperintah korban muslim dibagiin ke muslim. Kalau pakai logika kayak tadi, nanti bisa merembet ke zakat juga. Kata ketua RT, panitia zakat, tetangga saya non muslim miskin melarat, masa kagak bantu? Kita jawab, bantu, kumpulin dana, beliin sembako, jangan sampai dia mati kelaparan. Kata RT, itu kan ada zakat, ini hak muslim. Kalau Anda bisa-bisaan ngasih zakat kepada non muslim, Anda mengkebiri hak saudara sendiri. Ya begitu juga daging kurban, yang diperintah kurban muslim, dibagiin lagi ke muslim. Ya Ustadz, kita nyatek, masa dia kagak nyatek? Tadi udah ada solusi, sedekah men non muslim boleh. Ente punya pikiran, kita nyatek dia kagak nyatek, pergi ke pasar Rosari, tetangga yang non muslim ada 2 orang, beliin 2 kantong di pasar, kasih, kita nyatek dia. Ada nggak solusinya? Ada. Ya, wallahu a'lam. Ya, begitu yang diterangkan di kitab Matlaul Badrain. Ya. Karena ada orang berkelit, enggak nih udah jatah saya. Ya. Masalahnya zat dagingnya itu daging kurban, dihibahin ke non muslim nggak boleh. Oh, non muslim pengen beli juga kagak boleh. Ini zat daging kurban, keberkahannya berbeda dengan sembelihan biasa. Ya. Wallahu a'lam. Tadi pertanyaan kedua apa? Minta jangan. Kalau dia ikut partisipasi ngirim kambing boleh, tapi saya tekenin panitia, jangan kirimin proposal ke dia. Ini salah sasaran sih, non muslim dikirimin proposal ajakan kurban. Nah dia kepentok, gue kagak ngasih, nggak enak. Gue ngasih, kok gue yang bukan muslim disuruh korban? Tuh saya ingetin banget panitia, jangan masukin proposal ajakan korban ke dia. Beda kalau tadi tiba-tiba insidentil dia kirim kambing ke Masjid Al-Ikhwan, yang ngirimin si Acoy, masa kita nanya korban? Ya bukan. Udah yang begitu kita potong, itu kan sembelihan biasa. Nah, di tetangga kita Al-Ikhwan yang non muslim berapa orang, bikin berapa kantong, pisahin, bagiin, jangan dicampur sama daging kurban. Jadi dari dia buat selesai kan? Ada lagi? Silakan. Mengenai
jatah yang berkorban. Tadi saya bilang kalau korban sunnah, yang korban boleh mencicipi dagingnya. Makanya saya sarankan panitia sebelum daging korban sunnah dicampur, daging korban sunnah ya, sebelum daging korban sunnah dicampur buat fakir miskin, sisihkan dulu sebagian buat yang korban, supaya dia dapat keberkahan dari hewan yang dia korbankan. Emang nggak boleh kalau kecampur? Boleh sih, selama itu korban sunnah, dia dapat daging dari korban orang lain, tidak ada masalah. Cuma keberkahan yang dia dapati dari hewan yang dia korbankan kagak dapet, itu aja. Kan sayang, kita nggak mencicipi dari hewan yang kita korbankan sendiri, walaupun cuma sedikit. Ambil tabarruk berkah. Makanya saya suka bilang, ada orang korban patungan sapi, requestnya kambing, ada nggak? Mana dia orangnya? Ada orang korban kambing, requestnya sapi, boleh nggak? Boleh, cuma kalau melihat keberkahannya sayang. Anda kok kagak minta jatah dari hewan korban Anda sendiri? Ya, keberkahan itu mahal. Ya. Nanti kalau udah dipisahin buat yang korban masing-masing nih, ada bagiannya. Kan saya sarankan dahulukan dulu yang korban, kasih catat kaki kambingnya atau ininya, catat. Ini 7 orang, si fulan, bikin 7 kantong, entah per kantong 3 kilo, per kantong 4 kilo, lihat situasi sapinya, udah duluin yang korban. Ini yang kagak korban mulut jangan usil, mentang-mentang korban diduluin. Emang lo mau? Mau, korban lo. Kenapa diduluin? Supaya kagak kecampur, begitu maksudnya. Terakhir, ini lagi. Silakan. Salam. Enggak, dia tidak berwasiat minta dikorbanin, bukan. Dia cuma wasiat rumah jangan dijual. Ternyata terdesak dijual juga. Pertanyaannya, boleh nggak melanggar wasiat itu, kan gitu. Ya, makanya kita jadi orang tua jangan kasih wasiat yang nyusahin. Udah kita punya rumah cekak, pas-pasan, anak banyak, pakai ngomong rumah jangan dijual. Real yang ada gimana? Orang tuanya udah kagak ada. Dia butuh, mau di situ udah untek-untekan. Rumah sempit, dijual, dia nyari di pinggiran-pinggiran kota, bisa lah beli beberapa rumah. Itu kan namanya emang hak waris. Itu memang hak waris, terserah penerima waris. Dia mau tinggal di mana, dia udah dapat bagiannya. Orang tua pakai mesen, lo jangan jual rumah. Nah sedangkan mereka butuh, itu hak ahli waris bukan? Udah hak ahli waris. Jadi nggak termasuk wasiat korban. Orang tuanya kagak wasiat korban, wasiatnya malah jangan jual rumah. Iya, tadi kan katanya duit hasil penjualannya dibeliin kambing. Itu hasilnya kan tetap hak ahli waris. Hasilnya tetap hak ahli waris. Terserah ahli waris.
Makanya saya sarankan kalau yang begitu beli kambing tetap korban atas nama kita. Kita ingat kebaikan orang tua, ya Allah pahala korbanku ku hadiahkan buat fulan bin fulan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doakan yang hadir di sini dapat kelapangan rezeki bisa korban. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma bihaqqil Fatihah anta taqabbal du'aana wa taghfir dzunubana wa tamhu khatayana wa tastur 'uyubana tuyassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.